Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devira Syifa Intarnovia. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Anissa Rahmatia. Nah, mengenai dikatakan bahwa Indonesia harus peka terhadap disintegrasi. Bagaimanakah contoh ketidakpekaan Indonesia terhadap disintegrasi dan bagaimana mengatasi dan mengurangi ketidakpekaan tersebut agar Indonesia lebih peka terhadap disintegrasi. Nah, disintegrasi sendiri merupakan keadaan atau sebuah kondisi yakni hilangnya keharmonisan, ketidakutuhan, atau keperpecahan yang sedang terjadi di suatu lingkungan masyarakat. Nah, sebagai contoh di Indonesia itu sering terjadi pertentangan antara norma yang ada di dalam masyarakat. Terjadi perang di sosial media dan permusuhan karena perbedaan pandangan dan pendapat. Penanggulangan dan penanganan yang dapat dilakukan masyarakat dalam penanggulangi disintegrasi ini dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, menghasilkan kondisi yang mendukung komitmen, kehendak dan kesadaran untuk bersatu serta membiasakan diri untuk membangun konsensus. Yang kedua, membangun kelembagaan yang bernorma dan bernilai untuk menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, merumuskan kebijakan serta regulasi yang konkret, tepat, dan tegas di dalam segala aspek kehidupan, serta membangun bangsa yang mencerminkan keadilan untuk seluruh pihak dan seluruh wilayah. Lalu yang terakhir, usaha bersama dan pembinaan dalam mencegah disintegrasi nasional membutuhkan kepemimpinan yang arif dan efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Lestari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Farismandra Puspita. Pertanyaannya itu yang pertama adalah teori yang disebutkan atau teori ruang dan teori kekuatan menjelaskan bahwa negara seperti organisme. Artinya sebuah negara akan mati. Kapankah negara disebut mati? Apakah karena tidak memiliki penduduk seperti yang disebut kota mati? Ataukah negara yang terpecah seperti Uni Soviet sebagai negara mati? Bagaimana dengan kasus Yunani? Mohon penjelasan dan contohnya. Nah, menurut kelompok kami, yang dimaksud negara mati itu sendiri itu sama seperti kota mati, di mana tidak ada penduduk setempat, tidak ada warga negaranya, dan juga tidak ada aktivitas ekonomi, sosial maupun politik, dan lain-lain. Jadi negara tersebut tidak seperti negara yang pada umumnya. Untuk saat ini, contoh dari negara mati itu tidak ada, karena setiap rakyatnya menginginkan untuk negaranya hidup, berkembang, dan juga maju. Oleh karena itu, setiap warga negara akan menjunjung ideologi bangsanya dan ingin mewujudkannya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Diva Tarika Amfasa, yang dimana dia minta tolong untuk menjelaskan kembali dengan pasti tentang wawasan Nusantara yang dapat membangun mental masyarakat bangsa. Sebelumnya itu adalah dimana kita tujuan dari wawasan Nusantara ini adalah untuk menegakkan sifat dan sikap nasionalisme kita terhadap bangsa gitu. Karena di saat kondisi seperti ini, bila kita membiarkan ini akan menggerogoti nasionalisme kita, bangsa kita, khususnya nasionalisme untuk masyarakat Indonesia. Jadi itu di luar sana itu banyak sekali informasi negatif yang dapat mengganggu mental dan moral masyarakat bangsa Indonesia, yang sangat mudah diakses dan sangat berdampak buruk bagi perkembangan generasi muda kita saat ini juga. Jadi wawasan Nusantara itu menjadi hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan mampu menumbuhkan sikap nasionalisme tinggi terhadap bangsa dan negara. Wawasan Nusantara juga bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional. Jadi gitu mengapa wawasan Nusantara ini membangun mental masyarakat bangsa Indonesia, karena semakin kita banyak tahu tentang wawasan Nusantara, semakin banyak kita juga lebih sikap nasionalisme kita semakin tumbuh, dan itu akan membuat mental masyarakat bangsa Indonesia itu semakin terus sikap nasionalisme itu semakin bertambah untuk bangsa Indonesia gitu nge. Jadi kalau misalnya kita kendor gitu, kayak kita kurang untuk mengenai tentang wawasan Nusantara, itu akan membuat kita jadi mudah terpengaruh dan kita lebih gagal untuk memperjuangkan wawasan Nusantara kita gitu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rosel Gita, di mana pertanyaan itu adalah
Geopolitik kan tujuannya untuk mewujudkan cita-cita dan strategi nasional Indonesia berdasarkan Pancasila. Nah, menurut teman-teman, tujuan dari geopolitik itu sudah terwujud atau belum di Indonesia? Jika sudah, aspek apa saja yang sudah terlaksana dengan baik? Jadi di sini menurut kami, tujuan dari geopolitik itu belum terlaksana dengan baik karena kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini belum merata. Dan juga ketimpangan perekonomian di Indonesia ini masih terlihat jelas gitu kan. Apalagi ditambah sekarang itu sedang adanya pandemi penyebaran virus corona yang menyebabkan kegiatan perekonomian itu terhambat gitu. Terus juga jika dilihat dari pendidikan Indonesia ini juga belum maksimal dan juga belum merata karena tingkat pendidikan dan fasilitas pendidikan yang ada di Indonesia bagian timur itu tidak sebaik atau belum setara dengan pendidikan di Indonesia bagian barat seperti itu. Terima kasih. Ya, pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari Eka Novitastari tentang implementasi wawasan Nusantara pada aspek ekonomi. Kenapa hanya terhadap 3 sektor saja, pemerintah, pertanian atau industri, dan mengapa demikian? Apa ada 3 sektor lain? Dan implementasinya apakah sudah berjalan dengan baik? Jika ada, sudah contohnya seperti apa? Pertama-tama, kenapa saya ambil 3 sektor? Karena ini berdasarkan prinsip-prinsip wawasan Nusantara di bidang ekonomi yang sudah dijelaskan dalam pemaparan, mulai dari kekayaan di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal milik bersama negara, tingkat perkembangan ekonomi harus rasi dan seimbang, pemerataan ekonomi atau kehidupan perekonomian di wilayah Nusantara yang diselenggarakan sebagai usaha dengan asas kekeluargaan atau dengan sistem ekonomi kerakyatan, fasilitas ekonomi makro, UMKM ya. Nah, kesimpulannya gini, kenapa harus pemerintah? Karena pemerintah itu adalah sebuah pembuat kebijakan, government policy ya. Membuat kebijakan di mana kan itu sentralisasinya setiap ada sektor. Nah, kenapa sektor pertanian dan industri? Karena ini adalah sektor yang sesuai dengan wawasan Nusantara di Indonesia. Secara historis, bahwasanya Indonesia adalah sempat menjadi poros pertanian ya di era dulu, dan sekarang dikembangkan menjadi era industri, maupun itu industri jasa ataupun industri dagang, karena kita kan terpisah ya. Dan sebagai contoh, implementasinya sudah ada, namun belum berjalan secara maksimal. Kayak contohnya nih, masih banyak di mana kebijakan pemerintah itu melakukan impor bahan baku dikarenakan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan bahan baku dari lokal. Seperti berita-berita pada saat itu impor beras yang dikarenakan karena beras lokal itu lebih mahal dibandingkan beras luar, yang akhirnya untuk kecukupan warga Indonesia supaya tidak terjadi inflasi. Seperti itu contohnya. Selanjutnya saya ingin menjawab juga pertanyaan dari Ananda Aji yang menanyakan mengapa wawasan Nusantara ini selalu dikaitkan dengan Pancasila. Jadi wawasan Nusantara ini memang sangat berkaitan dengan Pancasila. Karena kenapa? Karena pada dasarnya wawasan Nusantara ini itu sendiri dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila. Selain itu, tujuan-tujuan dari wawasan Nusantara ini juga tertuang dalam Pancasila. Contohnya pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, dari dibentuk, itu sudah dijiwai oleh falsafah Pancasila. Dan tujuannya pun juga sudah tertuang pada Pancasila, sehingga wawasan Nusantara ini dengan Pancasila itu sangat berkaitan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Syifa Istiqomah mengenai Indonesia merupakan negara kepulauan. Sudah cukup kuatkah kebijakan pemerintah dalam melindungi wilayah Indonesia yang sebagian besar adalah perairan? Nah, sebagai negara kepulauan atau biasa disebut dengan negara maritim, kebijakan pemerintah belum cukup untuk melindungi seluruh wilayah Indonesia. Sebagai contoh, kasus sengketa yang terjadi di perairan Natuna. Nah, meskipun sudah melalui jalur perundingan, namun pemerintah Indonesia belum percaya diri akan kekuatannya dalam melawan pemerintah Cina. Nah, kasus serupa terjadi juga di Bawean, di mana pesawat tempur US Navy melintasi atau tertangkap radar oleh TNI AU. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Ayu Landari. Menurut kalian apa saja sih hambatan yang terjadi di Indonesia dalam mewujudkan tujuan wawasan Nusantara, baik tujuan nasional maupun tujuan ke dalam serta tindakan dalam tujuan tersebut? Pertama adalah, ini saya langsung kolaps antara tujuan, hambatan dan tindakan. Itu pertama sebenarnya hambatan terhadap pemberdayaan masyarakat sih. Dalam arti tujuannya juga tujuannya melakukan pemberdayaan masyarakat. Kayak misalnya sekarang kan kondisi nasional pembangunan, dalam tanda kutip pembangunan
kan banyak yang tidak merata, mulai di Papua atau Kalimantan, yang mengakibatkan keterbelakangan, dan ini merupakan ancaman bagi integritas bangsa. Pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk daerah-daerah tertinggal. Nah, untuk apa? Untuk menimbul. Nah, ini kadang dengan ketertinggalan itu menimbulkan kemiskinan, kesenjangan ekonomi di sosial masyarakat. Bahkan kita nggak ngambil contoh di daerah-daerah luar kayak Papua atau Kalimantan, kita ngambil di daerah Jakarta aja, banyak daerah di pinggiran Jakarta itu terjadi kesenjangan ekonomi atau kesenjangan pendidikan. Nah, ini kalau misalnya kondisi berlarut-larut ini akan jadi bahaya, dan otomatis cara nanggulannya itu ya dengan pemberdayaan masyarakat ditingkatkan lagi seperti itu. Dan yang kedua adalah globalisasi juga menjadi hambatan, menjadi tantangan, dan menjadi cara untuk mencapai tujuan. Dengan apa? Dengan perkembangan ilmu iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana kalau misalnya makin maju, otomatis kan informasi makin mengglobal dan informasi komunikasi makin gampang, dunia makin transparan kayak tanpa mengenal batas, sehingga dunia tanpa batas, dan otomatis kondisi ini membawa dampak kehidupan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan salah satunya ini bisa menjadi negatif dan positif, bisa menjadi hambatan dan bisa juga menjadi cara untuk mencapai tujuan juga wawasan bersama, karena kita selalu menyesuaikan dengan keadaan zaman seperti itu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Davi Marcel, di mana pertanyaan itu adalah, menurut kalian bagaimanakah wawasan Nusantara yang ada pada generasi milenial jika dilihat dari aspek ideologi dan sosial budaya? Nah, jadi menurut kami aspek ideologi wawasan Nusantara ini sudah dapat terlaksana dan sudah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat generasi milenial, seperti adanya pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila yang dilakukan oleh kalangan intelektual. Selain itu juga sudah dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya terdapat banyak influencer yang memberikan contoh kegiatan positif seperti kegiatan kemanusiaan. Misalnya di tengah wabah COVID-19 ini banyak influencer yang melakukan penggalangan dana, baik yang nantinya akan disalurkan berupa uang atau berupa sembako dan berupa bantuan alat medis kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun masih terdapat beberapa kalangan dari generasi milenial yang belum memahami serta mengimplementasikan aspek ideologi wawasan Nusantara dengan baik, seperti yang dapat kita ketahui dari kasus yang sedang trending saat ini, yaitu seorang YouTuber yang bernama Ferdian melakukan video prank dengan memberikan kardus yang berisi sampah dan batu bata kepada seorang waria gitu. Kemudian jika dilihat dari aspek sosial budaya, generasi milenial ini sudah baik dalam pemahaman dan pengimplementasiannya. Seperti yang kita bisa lihat dari seorang penyanyi asal Indonesia yang sudah go internasional, itu Agnes Monica. Beberapa kali pada video klipnya itu memasukkan unsur-unsur budaya Indonesia seperti kain batik, tari-tarian, dan alunan musik gamelan. Sekarang saya ingin menjawab pertanyaan dari Faras Nabila Puspita yang menanyakan perbedaan antara Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara, dan bagaimana aspek ketahanan nasional ini berkaitan dengan Pancagatra dalam wawasan Nusantara tersebut. Nah, jadi saya mau menjelaskan dulu nih, Trigatra ini kan merupakan aspek-aspek alamiah yang dimiliki suatu negara sejak negara tersebut berdiri. Nah, hal-hal tersebut meliputi lokasi geografi suatu negara, lalu juga kekayaan alam negara, lalu juga penduduk dari negara tersebut. Sedangkan Pancagatra ini merupakan aspek-aspek di dalam suatu kehidupan negara yang berkaitan dengan kehidupan serta pergaulan hidup dari warga negara. Nah, hal-hal tersebut berkaitan dengan ideologi, lalu politik, lalu ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, Pancagatra ini sangat berkaitan dengan wawasan Nusantara. Contohnya dalam aspek ketahanan nasional yang ditanyakan oleh Faras Nabila Puspita ini. Nah, kaitannya ini contohnya seperti misalnya membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama di pulau dan wilayah terluar. Nah, sehingga terwujudnya tujuan dari wawasan Nusantara ini, yaitu terciptanya keamanan bangsa dan negara.
Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Winda Rahayu. Pertanyaannya itu adalah, melihat dari keadaan masyarakat dan bangsa Indonesia pada saat ini, apakah tujuan wawasan Nusantara sudah tercapai dengan baik? Jelaskan. Nah, tujuan wawasan Nusantara itu adalah untuk mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Nah, jika dilihat dari keadaan yang terjadi di Indonesia saat ini, khususnya di tengah masyarakat yang ada, tujuan wawasan Nusantara itu belum tercapai, khususnya untuk menekan kurva penyebaran virus corona ini. Karena kita juga bisa melihat di lingkungan sekitar ini masih banyak masyarakat yang keluar rumah tanpa menggunakan masker, terus juga melakukan perkumpulan, dan juga tidak menjaga jarak antara individu satu dengan individu lainnya. Padahal hal tersebut sudah diimbau oleh pemerintah untuk melakukan social distancing seperti itu. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan lagi dari Iris Aurelia. Melihat masih terdapat kelemahan dalam geopolitik Indonesia seperti kurangnya kesadaran warga, banyak terjadi bencana akibat kesalahan manusia, dan menurut kalian apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki meningkatkan kualitas geopolitik di Indonesia? Nah, salah satunya adalah cara pemerintah untuk melakukan itu dengan menerapkan geostrategi. Jadi Indonesia sebenarnya sudah punya geostrategi bagi Indonesia sendiri, bagi negara kita masing-masing. Dan salah satunya yang saya baca pada saat itu adalah Indonesia melakukan pembangunan infrastruktur dasar disertai pemberdayaan masyarakat, diharapkan mampu mengusung potensi daerah sehingga kemudian berkembang menjadi pusat perekonomian baru, mulai pusat administrasi pemerintahan, dan memacu percepatan pembangunan daerah secara keseluruhan. Nah, ini sehingga ketika pemberdayaan manusia itu sudah ada, otomatis masyarakat akan lebih berpikir untuk maju dan tidak melakukan hal yang merugikan diri sendiri atau bahkan negara. Dan disitulah peran masyarakat juga harus sadar diri. Bahwasanya nih negara sudah melakukan ini, kita sendiri sebagai masyarakat sadar diri, saling mengingatkan supaya tidak terjadi seperti itu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kevin Jasmine Putra. Terdapat beberapa fungsi wawasan Nusantara, salah satunya merupakan wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan yang bertujuan dalam perbatasan negara agar tidak terjadi sengketa wilayah dengan negara tetangga. Menurut kelompok kalian, apakah fungsi wawasan kewilayahan ini sudah diterapkan dengan baik oleh Indonesia? Mengingat belum lama ini terjadi konflik sengketa antara Indonesia dengan Cina di perairan Natuna. Nah, jawabannya negara Indonesia belum menerapkan secara maksimal wawasan wilayah sebagai salah satu fungsi wawasan Nusantara. Nah, sebagai contoh kasus sengketa antara Indonesia dengan Cina di perairan Natuna. Meskipun sudah melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak, namun seharusnya kasus ini dapat dicegah. Maksudnya supaya tidak terjadi dengan cara meningkatkan keamanan wilayah dan menanamkan wawasan Nusantara kepada penduduk di perairan Natuna dan sekitarnya. Oke teman-teman, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Arif Mufid, yang dimana dia bertanya adalah di sini ada dijelaskan bahwa wawasan Nusantara mengerahkan untuk mencapai visi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesatuan, keserasian dalam berbagai bidang aspek kehidupan sosial, seperti aspek ideologi, politik, ekonomi, dan sosial, dan budaya pertahanan. Lalu di dalam ini kan pasti kan terdapat banyak perbedaan-perbedaan pendapat dan perbedaan-perbedaan teori. Nah, jadi bagaimana cara menyatukan atau menselaraskan perbedaan-perbedaan pendapat dan perbedaan-perbedaan teori ini? Nah, jadi dengan adanya perbedaan persepsi, pendapat, dan versi-versi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja gitu. Hal ini justru diharapkan menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integritas. Lalu bagaimana nih cara menyatukannya? Yaitu dengan adanya asas-asas wawasan Nusantara, yang dimana tujuan dari asas-asas ini adalah ketentuan-ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen membentuk bangsa Indonesia, suku, bangsa, ataupun golongan. Nah, jadi terdapat beberapa asas-asasnya. Itu yang pertama adalah kepentingan yang sama, yang arti adalah ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain yang tujuannya sama, adalah tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua itu terdapat keadilan, yang dimana artinya adalah kesesuaian pembagian hasil dengan adil jerih payah
usaha dan kegiatan baik dan perorangan. Yang ketiga adalah kejujuran yang berarti keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realitas serta ketentuan yang benar. Yang keempat itu ada solidaritas, yang berarti diperlukan rasa setia kawan, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Dan kelima ada kerjasama, yaitu adanya koordinasi saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok baik kelompok yang kecil maupun kelompok yang lebih besar dapat tercapai demi terciptanya sinergi yang lebih baik. Yang terakhir adalah kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Ini sangatlah penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan kita. Gitu. Nah, jadi di dalam persepsi ini diharapkan dapat membawa bangsa menuju kesepahaman dan kesehatian dalam mewujudkan cita-cita nasional. Suatu persepsi atau pandangan yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan bersama akan merugikan kesatuan, kebersamaan, dan keserasian sehingga menimbulkan gejolak sosial yang dapat merugikan bangsa keseluruhan sehingga dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Dan di sini juga saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Giva Anfasa. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan dari Dita Nabila yang bertanya mengenai implementasi wawasan Nusantara pada aspek sosial dan budaya, salah satunya pemerataan pendidikan. Nah, bagaimana dengan keadaan sekarang yang belum meratanya pendidikan ke seluruh kalangan masyarakat terhadap wawasan Nusantara Indonesia itu sendiri? Nah, menurut kelompok kami, hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama itu pembangunan gedung sekolah secara merata. Nah, dapat kita ketahui saat ini pembangunan gedung sekolah yang lebih diutamakan itu adalah yang berada di perkotaan. Nah, pembangunan gedung sekolah yang lama dilakukan rehabilitasi sehingga menelan biaya yang cukup besar. Nah, daripada dana tersebut digunakan untuk membiayai program rehabilitasi gedung yang sudah ada sebelumnya, alangkah bijaknya apabila kalau dimanfaatkan untuk dialihkan pembangunan gedung sekolahan yang belum ada di setiap penjuru pelosok daerah. Nah, sudah saatnya pembangunan gedung sekolah dibuat merata tanpa membedakan mana yang berada di kota maupun mana yang berada di desa. Nah, semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh fasilitas gedung sekolahan demi kenyamanan belajar dan mengajar. Yang kedua adalah pembagian buku-buku pelajaran secara gratis. Nah, buku adalah sumber ilmu. Nah, ketika pemerintah memberlakukan biaya setinggi-tingginya untuk harga buku, itu sama artinya dengan membatasi kemauan seseorang dalam membuka wawasan pengetahuan mereka. Pihak pemerintah seharusnya menjalankan sebuah program pembagian buku secara gratis kepada anak-anak yang ada di Indonesia. Tentu saja program ini harus dibarengi dengan program minat baca, karena kualitas membaca di Indonesia sendiri cukup rendah. Hal ini yang akan menyebabkan negara Indonesia tidak maju dan berkembang. Melalui buku Indonesia pasti bisa membuka wawasan dunia. Lalu yang ketiga adalah program pembagian peralatan sekolah secara gratis. Kita ketahui bersama bahwa masih banyak warga negara yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan peralatan sekolah. Nah, anak-anak di sekolah seluruh penjuru tanah air berhak mendapat fasilitas peralatan sekolah dari pemerintah secara gratis. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan belajar mereka. Selain itu, sebagai bentuk pemberian dukungan agar mereka lebih bersemangat dalam menuntut ilmu di sekolah. Yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan guru di berbagai pelosok daerah. Nah, seperti kita ketahui, guru merupakan elemen penting dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya guru yang berkualitas, maka mustahil seorang anak dapat terdidik dengan baik. Ketika banyak guru honorer yang bekerja secara ikhlas di berbagai daerah, maka seharusnya pihak pemerintah tanggap dalam mensejahterakan kehidupan mereka, yaitu dengan memberikan tunjangan guru sewajarnya. Hal ini perlu dilakukan agar guru dapat lebih bersemangat lagi dalam mendidik dan mengajar anak-anaknya. Bagi guru PNS yang sering melakukan pelanggaran kode etik,
pegawai, maka tidak ada salahnya untuk ditugaskan berdinas di pelosok daerah. Tentu saja hal ini dimaksudkan agar mereka lebih bertanggung jawab dalam mengembangkan tugasnya. Dan yang terakhir atau kelima adalah peningkatan fasilitas infrastruktur akses menuju sekolah. Saat ini masih banyak kita jumpai anak-anak yang pergi ke sekolah harus melewati berbagai medan jalan yang berbahaya bagi mereka. Tak jarang bagi mereka yang pergi ke sekolah dengan menyeberangi sungai, berjalan di jembatan yang rapuh hingga bergelantungan, melalui pohon dan tebing yang curam. Dalam hal ini, pihak pemerintah wajib menelusuri satu persatu akses jalan menuju sekolahan, sehingga tahu mana yang seharusnya diutamakan untuk membangun fasilitas infrastruktur atau akses menuju sekolahan. Baiklah, saya Lestardianti. Saya akan menjawab pertanyaan dari Askia Arumsari mengenai implementasi wawasan Nusantara pada aspek sosial budaya. Salah satunya itu adalah dengan cara pengembangan museum. Nah, di era sekarang ini jarang anak muda yang menunjukkan minatnya pada sesuatu mengenai sejarah. Salah satunya museum, karena dianggap membosankan dan sebagainya. Lalu, bagaimanakah cara implementasi pada aspek sosial tersebut? Dan adakah implementasi tersebut diwujudkan secara real seperti masuk di berita untuk mengenalkan kepada masyarakat luas? Jadi, jika museum ini dikembangkan dengan baik, maka museum ini akan menjadi salah satu bahan untuk belajar bagi masyarakat Indonesia untuk mengenal Indonesia dan juga wawasan Nusantaranya. Jadi, dengan adanya museum ini bisa dijadikan tempat belajar, misalkan dijadikan tempat belajar bagi anak-anak sekolah dasar maupun tingkat sekolah lainnya. Dan kemudian masyarakat Indonesia sejak dini sudah mengetahui tentang Indonesia dan wawasan Nusantaranya. Nah, sedangkan contoh lainnya dari implementasi wawasan Nusantara di dalam aspek sosial budaya ini, salah satu contoh lainnya itu adalah dengan cara mengembangkan budaya Indonesia lewat lagu maupun tarian, sehingga masyarakat Indonesia sendiri tahu tentang lagu-lagu daerahnya, tariannya dan sebagainya. Nah, dan di sini tuh bukan hanya warga Indonesia saja yang bisa mengetahui, tetapi juga masyarakat luar negeri atau negara lain. Nah, di sini tuh contoh realnya adalah pada saat Indonesia menjadi tuan rumah di Asian Games, Indonesia menampilkan berbagai tarian-tarian daerah, contohnya tari Saman yang mendapatkan antusias dari berbagai negara. Nah, itu merupakan contoh real yang bisa menunjukkan budaya Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan ini itu ditampilkan di berbagai acara TV. Tentunya karena ini Asian Games, maka tidak hanya ditampilkan di acara televisi Indonesia saja, tetapi juga di acara televisi di berbagai negara. Nah, sedangkan contoh lainnya itu adalah dengan cara mengembangkan atau menggunakan batik. Nah, jadi kan batik itu merupakan ciri khas Indonesia, budaya Indonesia. Nah, dengan cara implementasinya itu adalah dengan menggunakan batik atau dengan cara memperingati Hari Batik. Dan juga contoh realnya lagi adalah pada saat kita magang, kan di perusahaan-perusahaan itu pastinya punya satu atau beberapa hari yang mewajibkan untuk memakai batik, menggunakan batik atau dengan cara memperingati Hari Batik. Dan juga contoh realnya lagi adalah pada saat kita magang, kan di perusahaan-perusahaan itu pastinya punya satu atau beberapa hari yang mewajibkan untuk memakai batik. Nah, selain di perusahaan-perusahaan, di sekolah-sekolah pun juga demikian. Ada hari-hari tertentu di mana para siswanya harus menggunakan batik. Nah, menurut pendapat kelompok kami, masalah tersebut bisa terjadi karena kelemahan dari geopolitik Indonesia. Apalagi secara hukum, klaim Cina sudah ditolak dalam perkara gugatan Filipina di Mahkamah Internasional. Otomatis sebenarnya klaim Cina sudah gugur. Nah, kasus-kasus pelanggaran batas wilayah merupakan refleksi lemahnya postur pertahanan laut atau maritim dan pentingnya penguasaan pengamatan laut sebelum pelanggaran batas wilayah kembali terjadi. Indonesia seharusnya membentuk suatu armada baru untuk mendukung armada yang sudah ada, seperti armada barat, armada timur, dan ditambah armada tengah.
letak geografis Indonesia yang berada pada jalur silang dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik. Selain itu, Indonesia juga perlu menambah pertahanan maritim dan armada selatan yang berkonsentrasi pada pembangunan kemampuan pertahanan laut dan udara sepanjang ZEE selatan Indonesia di kawasan Samudra Hindia. Sementara armada kedua adalah armada utara yang harus mampu berkonsentrasi pada pembangunan kekuatan laut dan udara sepanjang sesi ZEE utara, yakni kawasan Samudra Pasifik, sehingga terdapat penjagaan pada batas wilayah ZEE dan pelanggaran-pelanggaran batas wilayah bisa tertib serta dapat dicegah sebelum terjadinya konflik. Nah, selain dari penambahan armada-armada tersebut, Indonesia pun juga harus memikirkan tentang bagaimana Indonesia ke depannya atau jangka panjang. Untuk itu perlu untuk mempertimbangkan dampak berkelanjutan, baik dampak buruk maupun dampak baiknya, sehingga nanti dapat menjaga stabilitas keamanan kawasan dan lingkungan strategis dengan pengaruh eksternal dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan Cina di kawasan Asia Tenggara dan tetap menjaga kepentingan nasional. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Suci Wildatun mengenai beberapa waktu yang lalu Indonesia dan Cina sempat konflik di perairan Natuna Utara yang terjadi akibat kapal nelayan Cina yang mengambil ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Menurut kelompok kalian, apakah kasus tersebut terjadi akibat lemahnya penerapan geopolitik Indonesia?